Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Junior Gantoro. Saya mahasiswa UNAS, jurusan Ilmu Hukum dan jurusan Hukum Pidana. Dengan ini saya ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu dan tempat untuk bisa membuat video ini. Dan tak lupa saya ingin berterima kasih kepada Bu Cut Safina selaku dosen Hukum dan Gender. Baik, pada video ini saya ingin mempresentasikan tugas untuk UAS yang bertopik gender dan kemiskinan. Baik, penjelasannya sebagai berikut. Keadilan gender itu adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender itu berarti tidak ada kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Jadi setelah terwujudnya proses keadilan gender itu berarti kan menimbulkan kesetaraan, dan keadilan gender itu ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Berarti dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Kesalahan ketidakadilan gender. Ketertinggalan perempuan itu mencerminkan masih adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari gambaran kondisi perempuan di Indonesia. Sesungguhnya, perbedaan gender dengan pemilahan sifat, peran, dan posisi itu tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan. Namun, pada kenyataannya, perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan bukan saja bagi kaum perempuan, tetapi juga bagi kaum laki-laki. Berbagai perbedaan peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab serta kedudukan antara laki-laki dan perempuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dampak suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidakadilan karena telah berakar dalam adat, norma, ataupun struktur masyarakat. Gender masih diartikan oleh masyarakat sebagai perbedaan jenis kelamin. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja, bila dibandingkan diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibanding laki-laki. Ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan perlakuan mendasarkan alasan gender, seperti pembatasan peran, penyingkiran atau pilih kasih yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasinya, persamaan antara laki-laki dan perempuan, maupun hak dasar dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kesempatan ini masuk ke sifat ketidakadilan gender. Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan sistem dan struktur di mana baik perempuan maupun laki-laki menjadi korban dalam sistem tersebut. Berbagai perbedaan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, baik secara langsung yang berupa perlakuan maupun sikap, dan yang tidak langsung berupa dampak suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan, telah menimbulkan berbagai ketidakadilan. Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja, tetapi juga dialami oleh laki-laki. Sifat ketidakadilan gender itu ada berbagai macam ya, seperti langsung, yaitu perbedaan perlakuan secara terbuka dan berlangsung baik disebabkan perilaku atau sikap, norma atau nilai, maupun aturan yang berlaku. Tidak langsung, seperti peraturan sama, tapi pelaksanaannya menguntungkan jenis kelamin tertentu. 3 itu ada sistematik, yaitu ketidakadilan yang berakar dalam sejarah, norma atau struktur masyarakat yang mewariskan keadaan yang bersifat membeda-bedakan. Baik, selanjutnya itu saya akan membahas antara dalam kesempatan selanjutnya saya akan membahas contoh kasus peran perempuan itu di bidang pangan tak diperhatikan. Baik, secara rangkaian atau kesinambungan dalam pengambilan
contoh kasus ini itu ada di jadi di bidang pangan tak diperhatikan ini itu mengakibatkan para perempuan itu jadi tidak diberdayakan, yang mengakibatkan perempuan itu jatuh kemiskinan. Baik, saya akan mengambil contoh itu pada peringatan Hari Perempuan Internasional itu yang jatuh pada tanggal 8 Maret 2012. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat itu di bidang pangan mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan pangan yang memperhatikan peran perempuan. Sebab berdasarkan penelitian dan kesaksian para LSM ini, peran perempuan di sektor pangan sangat besar. Contohnya itu kebijakan yang dikritik ialah penggunaan benih hibrida. Pemerintah itu tidak menyadari penggunaan benih hibrida ini akan mengurangi peran perempuan sekaligus bisa mengurangi penghasilan perempuan. Pasalnya, benih hibrida hanya digunakan untuk 1 kali masa tanam, sehingga petani harus membeli benih hibrida yang baru dari pabrikan. Padahal, peran petani perempuan dalam pemulihan benih selama ini cukup besar, karena perempuan dianggap lebih teliti. Di daerah lain, banyak petani perempuan masih hidup miskin. Bahkan di Kerawang, Jawa Barat, saat ini semakin banyak perempuan yang berprofesi sebagai pemungut sisa-sisa hasil panen, atau profesi yang di masyarakat setempat disebut itu blow on, demi memenuhi kebutuhan keluarga. Padahal 10 tahun yang lalu, profesi ini dicibir oleh para petani sendiri. Namun, sekarang banyak keluarga melanjutkan karena ada terkendala full baterai. Baik, saya akan lanjutkan dari namun sekarang banyak keluarga petani, sebagian besar itu dari mereka ialah perempuan menjalani profesi yang disebut tanda kutip seperti yang tadi saya sampaikan itu blow on, itu dengan jangkauan wilayah yang lintasnya itu kecamatan, di mana perhatian pemerintah itu kepada mereka itu. Sedangkan di sektor perkebunan sawit saat ini perempuan masih terpinggirkan. Meski banyak perempuan menjadi buruh sawit, namun mereka tidak berhak ditulis namanya dalam surat tanah maupun tidak berhak atas perjanjian tentang pekerjaan. Saya akan lanjutkan bahwa Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera itu Tejo Wahyu Jatmiko mengatakan mulai saat ini pemerintah harus benar-benar menjadikan perempuan itu sebagai subjek dalam setiap kebijakan di bidang pangan. Jika pemerintah bisa meningkatkan kesejahteraan perempuan, maka ketersediaan pangan, dan pemerintah itu bisa meningkatkan kesejahteraan perempuan, maka ketersediaan pangan dan pemberantasan kemiskinan dengan sendirinya akan terselesaikan. Itu kata Tejo selaku Aliansi untuk Desa Sejahtera. Dengan kata lain, data BPS itu menunjukkan faktor pangan itu menyumbang hingga 73,531% terhadap garis kemiskinan. Dengan kata lain, kemiskinan banyak disebabkan akibat kekurangan pangan. Selama perempuan belum terangkat taraf hidupnya, persoalan pangan dan kemiskinan tidak akan cepat selesai. Berikut itu kata kutipan Tejo. Baik, dalam contoh kasus yang bisa saya ambil ini, saya itu bisa memberikan kesimpulan bahwa analisis tentang kasus gender dan marginalitas perempuan dalam kasus peran perempuan dalam sektor pangan itu dikatakan sebagai ketidakadilan gender antara perempuan dan laki-laki. Sebagai kaum yang dianggap tidak berperan penting atau dalam tanda kurung itu bisa disebut perempuan di masyarakat, maka ketidakadilan itulah yang dipermasalahkan dalam kasus ini. Sektor pangan yang banyak dikelola oleh kaum perempuan itu justru yang membutuhkan ketelatenan dan kesabaran agar menjadi baik. Seperti pemulihan benih, itu tidak semua laki-laki bisa melakukan hal tersebut. Di dalam kasus ini perempuan dikesampingkan karena adanya sistem teknologi yang maju, dan perempuan itu dibiarkan hidup dengan cara tidak produktif, dan jika itu masih bekerja, itu perempuan dijadikan buruh, itu yang paling bawah kastanya.
sehingga itu gaji atau penghasilannya sangat sedikit dibanding dengan kaum laki-laki. Yang diharapkan dalam uh, untuk mengangkat kasus ini, saya salah satunya menyarankan itu agar pemerintah bisa meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan dalam sistem pangan agar kesediaan pangan masyarakat itu dapat meningkat, dan pemberantasan kemiskinan dengan adanya kaum perempuan sebagai buruh itu harus dipertimbangkan dan dinaikkan taraf hidupnya. Permasalahan ini itu sering terjadi karena kurangnya pengawasan pemerintah terhadap kaum perempuan dalam sektor pembangunan bangsa dan negara. Tidak terasa waktunya sudah, dalam kesempatan ini saya sudah cukup untuk menjelaskan apa yang saya presentasikan. Terima kasih untuk semuanya. Waktu dan tempatnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.